Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara berada pada kesempatan ini. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita pada hari ini, menjalani kehidupan yang dipercayakan Tuhan untuk kita jalani kembali pada hari ini. Kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, keutuhan hidup kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di dalam kerajaan sorga, sungguh bersuka cita kami pada pagi hari ini, menikmati hari baru pemberian-Mu. Pertanda Engkau senantiasa mengasihi kami, menuntun dan memeliharakan kami. Pada kesempatan pagi ini, kami mempersiapkan diri kami untuk merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk bisa memahami firman-Mu dengan baik. Karena itu ya Allah, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan memelihara kami saat ini, untuk mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Terlebih, Engkaulah yang akan memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga firman-Mu ini kami pahami, kami mengerti, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu pula kami dimampukan untuk mewujudkan di dalam hidup kami hari demi hari. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan pada pagi hari ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari kitab pertama Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14. 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 14, bunyi firman Tuhan demikian. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ia menunggu 7 hari lamanya, sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang pada pagi hari ini mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih ketika kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca pada pagi hari ini
akan kita renungkan bersama dalam tuntunan tema ketidaksabaran berujung pada ketidaktaatan. Ketidaksabaran berujung pada ketidaktaatan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketidaksabaran bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Sering kita jumpai di mana-mana. Bahkan mungkin sudah menjadi bahagian kehidupan kita yang sulit sekali untuk kita hindari. Ada saat-saat tertentu di mana benar-benar kesabaran kita diuji. Sampai akhirnya memang banyak orang yang jatuh karena ketidaksabaran. Apakah ketidaksabaran dalam menanti sesuatu atau ketidaksabaran dalam menjalani sebuah proses dalam perjalanan kehidupan? Ketidaksabaran pada akhirnya memaksa kita untuk melanggar sebuah keharusan. Contoh paling sederhana misalnya dalam hal berlalu lintas. Seringkali orang-orang yang tidak sabar di tengah-tengah kemacetan pada akhirnya membuat dia akan melanggar sejumlah peraturan-peraturan lalu lintas. Apakah dia pada akhirnya akan melawan arus, atau mungkin dia akan melintas di atas trotoar dan berbagai pelanggaran-pelanggaran lainnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Samuel berpesan kepada Raja Saul, 7 hari lagi Samuel akan datang ke Gilgal untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan sebelum bangsa Israel maju untuk berperang melawan orang Filistin. Namun Saul makin terdesak oleh kepungan musuh. Lagi pula rakyatnya mulai terserak-serak untuk meninggalkan dia karena takut. Akhirnya, di tengah keterdesakan situasi, Saul tidak sabar lagi menanti Samuel. Kapan Samuel akan datang? Sementara mereka semakin terdesak oleh kepungan musuh. Maka Saul memberanikan diri untuk mempersembahkan korban keselamatan sendiri tanpa perantaraan Samuel. Padahal yang dapat mempersembahkan korban bagi Tuhan hanyalah dapat dilakukan oleh imam. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain daripada imam. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Saul gagal dalam bersabar menunggu kedatangan Samuel, sehingga dia melanggar apa yang tidak seharusnya ia lakukan. Perhatikanlah dalam pembacaan kita tadi mengatakan, baru saja ia mempersembahkan korban, lalu tampaklah Samuel itu datang kepadanya. Artinya, betul bahwa hanya persoalan ketidaksabaran untuk menunggu. Toh pada akhirnya Samuel tetap datang untuk memenuhi janjinya kepada Saul. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah alasan yang dipakai oleh Saul seringkali serupa dengan alasan yang sering kita pakai ketika kita berlaku tidak taat pada ketetapan-ketetapan Tuhan? Kita merasa terjepit oleh keadaan, mungkin keadaan ekonomi, mungkin keadaan kesehatan, mungkin karena pekerjaan, atau berbagai macam hal yang mendesak kita dan menjepit kita, sehingga kita sulit untuk mengambil sebuah keputusan secara bijak. Lalu kita mengambil jalan pintas karena ketidaksabaran kita menjalani sebuah proses dalam hidup kita. Lalu kita terpaksa melanggar firman Tuhan karena kondisi yang mendesak, takut menghadapi situasi hidup yang terasa berat yang sudah menanti kita di depan mata. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi jawabannya tak kunjung juga datang. Kita ingin secepat mungkin menyelesaikan masalah kita tanpa kita peduli bila jalan yang kita tempuh adalah jalan yang salah. Saul kemudian ditolak oleh Tuhan yang semula berkehendak mengokohkan kerajaan Saul seumur hidupnya. Bukan karena Saul kalah dalam peperangan lalu ia ditolak, melainkan
karena ia dikalahkan oleh ketidaksabarannya sendiri, yang pada akhirnya dia melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kegagalan kita terutama bukan karena serangan dari luar iman kita, melainkan lebih sering karena sikap hati kita yang tidak taat karena ketidaksabaran kita menjalani sebuah proses hidup dalam kehidupan kita. Ketika dengan tidak sabar kita menangani sebuah masalah, sesungguhnya kita sedang mengarahkan hidup kita sesuai dengan keinginan pribadi kita, dan bukan bersabar untuk merenungkan apakah pengambilan keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Janganlah bertindak mendahului pimpinan Tuhan. Marilah kita terus belajar bersabar menjalani sebuah proses dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat menjalani kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, tetap bersabar, penuh ketaatan, menjalani kehidupan yang dianugerahkannya kepada kita. Salam kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini, dan terlebih kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu, dan perjalanan hidup kami senantiasa berjalan sebagaimana yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Engkau percayakan untuk kami jalani hari ini. Tuntunlah kami, peliharakanlah kami dengan hikmat-Mu, berilah kami kesehatan yang cukup, berilah kami kemampuan untuk menjalani hari ini dengan berbagai rutinitas kehidupan kami, berbagai tugas tanggung jawab kami. Semoga semuanya kami dapat lakoni dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau tetap memampukan kami, mengarahkan kami menjalani hidup ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakanlah kami yang berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani hari ini. Selamat berakhir pekan. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian bersama dengan segenap keluarga dimanapun kita berada. Amin.